Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Saudara-saudara yang kami hormati, qala imamuna asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata atau dawuh, ada 4 hal yang bakal memperlancar rezeki. Yang pertama adalah al-awwal qiyamul lail. As-sani kasratul istighfar bil ashar. As-salisu ta'ahudus sadaqah. Ar-rabi'u az-zikru fi awalin nahar wa akhirih. Jadi ada 4 hal yang dapat memperlancar rezeki menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang pertama apa? Yaitu qiyamul lail. Salat di waktu malam. Salat di waktu malam dengan melakukan qiyamul lail, tahajud atau salat tasbih atau salat hajat yang diakhiri dengan salatul witri. Karena pada dasarnya qiyamul lail itu adalah salat yang utama setelah yang mulia, yang utama setelah salat fardu. Dan bagi umat Islam yang bisa membiasakan qiyamul lail, ini akan mendapat maqaman mahmudah, kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk memperlancar rezeki, biasakan dengan qiyamul lail. Yang kedua, kasratul istighfar bil ashar. Memperbanyak bacaan istighfar di waktu sahur. Itu ada dasar wabil asharihum yastaghfirun. Ketika panjenengan bangun tidur, bangun dari tidurnya sekitar jam 2:30 umpamanya, kemudian ambil air wudhu, kemudian bergegas untuk sholat tahajud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat tasbih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian sholat hajat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan diakhiri dengan sholatul witri. Pada saat mendekati subuh sekitar 1 jam atau setengah jam, waktu sahur lah. Waktu sahur berarti sekitar 3:30 sekarang ini, berarti aurat yang kita lakukan hanya istighfar. Karena ulama-ulama dulu, salihin, yaitu amaliyah orang-orang yang soleh, itu mengikut pada firman Allah, wabil asharihum yastaghfirun, hanya wiridan istighfar, astaghfirullahal azim, rabbi dhalamtu nafsi faghfirli dhunubi, atau bacaan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca sebanyak-banyak pada saat waktu sahur. Itu sekali lagi menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu ta'ahudus sadaqah, senantiasa bersedekah, mengeluarkan sebagian harta yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian harta yang kita terima kita keluarkan
untuk bersedekah. Karena sedekah itu bukan kurang, tapi justru mudah naik. Orang yang gemar bersedekah, rezeki akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin itu. Tidak perlu ragu lagi. Ta'ahudus sedekah. Sedekah. Bahkan kalau kita keluarkan harta itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 rupiah akan dilipatkan, atau 1.000 rupiah akan dilipatkan menjadi 10.000 rupiah. Bahkan kalau kita mengacu kepada ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-ayah. Perumpamaan orang yang sedekah menginfakkan harta bendanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti biji padi yang ditanam kemudian tumbuh. Pohon satu itu ada ulen 7. Setiap ulennya itu ada 100 biji, berarti 700. Dilipat gandakan oleh Allah 700 kali, bahkan tidak hanya 700 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan harta itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita harus yakin. Maka dengan bersedekah, insya Allah rezeki kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini akan ditingkatkan. Jadi kita tidak perlu mencari, malah dunia ini mencari kita dengan sedekah. Kemudian yang terakhir adalah az-zikru fi awalin nahar wa akhirih. Yang keempat adalah zikrullah di awal nahar, maksud di pagi hari dan di sore hari. Biasakan kita, lesan kita dibasahi dengan zikrullah, dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awal paginya dan di akhir, yaitu pada malam hari. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau itu kita lakukan semuanya, 1, qiyamul lail. Yang nomor 2, kasratul istighfar bil ashar. Juga pelaksanaannya di waktu malam, sekitar jam 3:30. Kemudian yang ketiga adalah ta'ahudul shadaqah, senantiasa bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain, pada mereka yang tidak mampu, yang membutuhkan. Kemudian zikir di pagi hari dan di sore hari, maka Allah akan memberikan kelancaran rezeki kita dan diberikan rezeki yang barokah, yang luas dan manfaat untuk pribadi, untuk keluarga, dan juga untuk masyarakat. Amin Allahumma amin. Ayo bareng-bareng kita lakukan bersama-sama untuk meraih apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu rezeki kita bisa sukses, lancar, tapi dengan rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat untuk kepentingan umat. Di samping untuk kepentingan pribadi, kepentingan umat didahulukan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.